فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Anda kalau melihat seseorang itu jangan dilihat dari luarnya. Terkadang sebagian orang terkecoh, yang berjenggot, yang bercingkrang, ya, yang istrinya berjilbab lebar, itu sudah pasti di atas akidah ahli sunnah wal jamaah. Enggak, itu tidak mencerminkan. Iya, kalau kita katakan itu salah satu daripada sunnah Nabi SAW, iya. Namun tidak menjadikan hanya dengan itu saja Anda sudah langsung memvonis fulan berada di atas manhaj yang lurus hanya gara-gara apa? Dia berjenggot. Enggak. Yahudi jenggotnya lebih panjang, jemaah. Yahudi yang membantai kaum muslimin di Palestina jenggotnya lebih panjang. Apakah ahlu sunnah? Bahkan istri-istri mereka, antum kalau lihat Yahudi ortodoks, ya jilbabnya kayak apa ya, kayak kain jalan gitu. Yahudi yang kenceng, salafinya Yahudi. Iya, kita melihat itu gak kelihatan muka, kulitnya gak kelihatan. Jangankan cuma matanya saja, kulitnya gak kelihatan sama sekali, seperti kain yang berjalan gitu. Yahudi. Terus apakah Anda ketika melihat seperti itu, ini ahlus sunnah, akhwat salafiyat gitu? Yahudi padahal. Ya, ini kita bisa mengambil ibrah di sini bahwa memang ada orang-orang yang ingin memperburuk citra sunnah Nabi SAW, ya, dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang merupakan akidahnya Khawarij, kelakuannya orang-orang Khawarij. Cuman kebanyakan orang gebiah uyah, dianggap itu sudah cerminan dari ahlu sunnah wal jamaah, cerminan dari dakwah salafiyah. Ya, ini memang resiko, ini memang fitnah yang melanda kita dan menyebabkan kita harus tetap tegar di atas sunnah. Karena memang menjalankan sunnah itu kaqabid alal jamrah, seperti seorang yang menggenggam bara api. Ya, pasti akan dituduh tadi teroris atau dituduh radikal, ya, padahal akidah kita sangat bertolak belakang dengan mereka. Justru ahlus sunnah wal jamaah, dakwah salafiyah yang terdepan memberantas akidah terorisme. Ya, kita tantang, mana di antara kaum muslimin, di antara orang-orang yang NKRI, NRI, mana di antara mereka yang paling terdepan dalam membantah akidah Khawarij, memberantas akidah-akidah terorisme, yang paling menjaga darah kaum muslimin? Siapa? Bukannya kita menyombongkan diri, enggak, kita menyombongkan manhaj kita. Ya, dan itu boleh. Ya, kita tampakkan manhaj kita ini loh, manhaj salaf yang paling meredam tertumpahnya darah kaum muslimin. Demonstrasi haram bagi kita, kudeta, melengsarkan penguasa haram, tujuannya apa? Yaitu untuk meredam tertumpahnya darah kaum muslimin. Bahkan memvonis kafir secara individu itu juga tidak semudah membalikkan telapak tangan bagi ahlus sunnah wal jamaah. Ada perincian-perincian yang sangat ketat, ada dhawabit, ada mawani' takfir. Ya, ada rincian-rincian yang nggak serta-merta orang muslim yang melakukan kekufuran langsung diduding kafir individunya. Enggak. Kenapa? Lagi-lagi tujuannya karena khawatir tertumpahnya darah. Itu ahlus sunnah wal jamaah, dakwah salafiyah. Ya, tapi itulah orang-orang mengatakan kita ini biang radikalisme, kita inilah teroris. Ya, sekali lagi mereka ini timbul dari kejahilan mereka. Ya, timbul dari kebodohan mereka tentang manhaj yang hak ini. Sudah dijelaskan, kita justru lihat kitab-kitab para ulama kita membantah teroris-teroris. Bahkan ya, ulama kita yang diundang oleh negeri ini untuk menceramai, meluruskan terpidana-terpidana teroris yang ada di penjara. Syekh siapa? Syekh siapa yang sering diundang sama Badan Nasional Penanggulangan Terorisme? Syekh Ali Hasan Al-Halabi. Ya, Syekh Ali Hasan Al-Halabi, ulama ahlus sunnah wal jamaah di atas manhaj salaf, ya, dipercaya untuk membantah teroris-teroris yang terpapar virus Khawarij di penjara-penjara, menandakan bahwa dakwah kita yang paling terdepan memberantas hal itu. Ya, menumpahkan, menyakiti
kaum muslimin, yaitu adalah bentuk kekufuran. Nabi SAW mengatakan sibabul muslim fusuq wa qitaluhu kufrun. Mencela seorang muslim itu bentuk kekufuran. Adapun membunuhnya ya itu adalah bentuk kekufuran. Ya, kita tidak mengkafirkan orangnya, tapi itu adalah perbuatan yang bisa menyebabkan kekufuran kepada Allah Azza wa Jalla. Wallahu a'lam.